Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Sebuah doa yang luar biasa dari seorang yang bernama Sigit Purnomo Syamsuddin Said. Saya tanya ke ibu saya bilang, Bu, kok nama saya tuh Sigit Purnomo? Terus kata ibu saya, pada zaman dulu tahun 70-an, ini menurut ibu saya, nanti bisa di cross check kembali. Bukan ibu saya yang waktu Anda SD saya udah pentas di sana. Udah pentas. Anda lihat saya Semi-semi nyungsep di kakinya orang sebenarnya. Cuma saya lihat waktu itu ada anak kecil nyungsep. Sebenarnya Anda itu. Nah di 2 semester akhir itu kuliah ganggu band. Jadi saya lebih milih ngeband. Iya. Sama, kita umumnya begitu. Iya, kuliah ganggu band. Mahasiswa drop out. Sama. Pak Hatta Rajasa itu manggil saya. Saya nggak tahu alasannya apa. Pasya kamu maju. Peluang korupsi ada nggak ketika Anda menjabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bisikan Roma, bincang asik barengan Roma. Terima kasih telah hadir kembali untuk menyaksikan acara ini. Sebelumnya saya tertarik untuk menyampaikan sepotong syair yang saya sangat suka sekali. Begini. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Wow. Sebuah doa yang luar biasa dari seorang yang bernama Sigit Purnomo Syamsuddin Said, atau yang kita kenal dengan Pasya Ungu. Assalamualaikum Bung Pasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayanda. Terima kasih. Apa kabar, baik? Alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak tanya kabar saya. Habis kita lihat Ayanda ini sehat terus. Iya kan? Iya. Ayanda sehat-sehat ya? Ada bentrap. Oh ada bentrap. Oh iya benar. Sehat. Siap. Bung Pasya, ini kita namanya kan bincang asik barengan. Bincang asik ya. Asik. Udah lama banget tunggu ini pengen diundang. Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah bisa terwujud ini. Jadi ngobrol aja. Jadi bukan Anda diinterogasi enggak gitu. Ya. Kita saling ngobrol, saling bagi pengalaman atau saling apa yang kita ingin tahu gitu kan. Nah, karena saya tuan rumah, saya duluan dan oke ya. Bung Pasya, Anda punya nama yang saya baru tahu hari ini. Asli itu. Saya lihat dari YouTube kan. Ternyata nama antum tuh luar biasa. Sigit Purnomo. Iya, Sigit Purnomo. Syamsuddin Said. Sigit Purnomo itu menunjukkan Anda menak Jawa. Menak Jawa. Syamsuddin Said menunjukkan satu keluarga yang religius gitu kan. Tiba-tiba menjadi Pasya tuh gimana ceritanya? Tolong ceritain, banyak yang belum tahu juga. Iya, saya juga itu Ayanda sebenarnya sempat penasaran sama. Saya tanya ke ibu saya bilang, Bu, kok nama saya tuh Sigit Purnomo? Kalau Syamsuddin kan nama bapak saya. Oke. Terus kata ibu saya, pada zaman dulu tahun 70-an. Ini menurut ibu saya, nanti bisa di cross check kembali. Bukan ibu saya yang Dia cerita, dulu salah satu anak Pak Harto, ada yang namanya Pak Sigit Harjo Judanto. Pak Sigit itu katanya dulu sih idolanya para
remaja-remaja dulu lah di katanya begitu katanya. Sigit Soeharto Sigit Soeharto. Luar biasa beliau. Terus yang kedua, saya tanya purnomonya karena memang bulan purnama. Oh gitu. Jadi bukan Dracula ya Anda ya. Iya, saya khawatir Anda ngelihat saya udah kayak Dracula aja. Nah, satu itu kedua mungkin juga orang tua kita ya berharap ada terang lah dalam perjalanan hidup kita ini. Nah terus nama belakang saya Samsudin Said itu nama ayah Samsudin Said. Nah kenapa kemudian menjadi Pasya? Jadi suatu hari kami latihan, saya udah masuk di Ungu, saya masuk di Ungu tahun 99. Okay. Tahun 99 niatnya kuliah tahun 97, 4 semester diploma. Nah di 2 semester akhir itu kuliah ganggu band, jadi saya lebih milih ngeband. Iya, jadi mohon maaf tapi ini nggak boleh dicontohin. Nah, tapi ternyata pilihannya nggak salah. Sama, kita umumnya begitu. Iya, kuliah ganggu band. Mahasiswa drop out. Sama. Saya juga drop out gara-gara musik juga. Musik juga? Kuliahnya ganggu band juga kan Anda ya? Iya, itu dia. Sama berarti nggak salah saya ngikutin aja. Saya rasa umumnya begitu. Umumnya begitu. Nah, tapi ada juga yang berhasil ya. Ada juga yang berhasil. Seperti Syam Bimbo. Betul. Bimbo jadi dokter Andus. Dokter Andus zaman dulu kan. Sekarang udah ada dokter Andus. Sekarang sudah dokter bedah siapa ini? Iya. Tompi. Iya, banyak sarjana sekarang di penyanyi dangdut itu banyak juga sarjana. Bahkan sampai ke doktor kan. Doktor betul. S3. Nah, oke, lanjut. Suatu hari kami latihan, terus saya sempat bilang ke teman-teman Ungu, saya tuh punya impian pengen punya album. Saya bilang gitu Anda. Kepedean sih saya Anda sebenarnya memang siapa saya gitu kan, dari kampung Donggala sana. Donggala di Sulawesi Tengah, masuk ke Jakarta niatnya kuliah, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa ngerasa kuliah kok ganggu latihan band gitu kan, terus tiba-tiba pengen punya album, sementara saya juga baru gabung di Ungu waktu itu. Tapi teman-teman Ungu khususnya Maki yang main bass waktu itu bilang, kita ini ngeband pengen karir katanya gitu. Nah, setidaknya saya ada jawaban, ada harapan, nah gitu. Oh, oke. Nah. Tapi kalau misalnya kita punya album, nama lu nggak boleh Sigit kata gitu. Karena sudah ada Bass Jam. Nggak bisa. Oke. Nah, benar juga sih. Saya juga nggak mau kalau kemudian nanti dihubung-hubungkan dengan Sigit Bass Jam juga. Nih, males kalau ditanya Sigit mana? Sigit Bass Jam apa Sigit Ungu gitu kan? Capek. Ya udah. Singkat cerita, menurut sahabat-sahabat saya ini, muka saya ini bukan muka-muka orang Jawa juga katanya. Mukanya ini kok kayak muka-muka orang Sumatera, Aceh katanya gitu. Lo tahu dari mana? Hidungnya katanya. Lo, hidung saya ini kan bukannya kayak itu yang di Ancol itu. Mereka ketawa saya bercanda gitu. Kenapa kayak Ancol ya? Bukan, kayak orang-orang Aceh katanya. Orang Aceh itu kan identik kata menurut mereka. Karena kan dari Usmania ada pasya-pasyanya segala macam kan. Oke. Udah lo pasya aja. Jadi sesederhana itu Anda. Sesederhana itu gitu loh. Kalau saya pernah nonton dulu filmnya Iwan Fals waktu dikasih nama gue siapa nih? Udah Iwan aja deh, Fals aja kayak gitu loh. Jadi sesederhana itu. Ngasih namanya, lu pasya aja. Ya udah saya juga waktu itu ya udah nggak ada pilihan lain. Mau dikasih nama Hendrik nggak pas juga kayaknya. Ini kayaknya dikasih nama John nggak pas. Iya kan seolah-olah keren gitu nggak pas juga pasya. Nah, jadi dalam hal ini clear ya pemirsa. Kita tahu bahwa Pasya itu ternyata untuk nama pentas ya. Nama pentas. Nama pentas karena dilihat wajah beliau ini katanya sih tidak Jawa gitu ya. Benar. Gitu. Hidungnya tinggi kan. Beda sama ini kan ini pendek kan. Itu tinggi. Jadi disitulah munculnya nama Pasya. Pasya dari kesultanan Utsmani kayak gitu ya. Baik, menarik tadi Anda katakan bahwa Anda drop out karena musik. Yang saya mau tanyakan, bagaimana Anda bisa meninggalkan kuliah yang saat itu pasti menjadi buat orang-orang tua kita kan, kamu harus jadi ini, harus jadi insinyur, harus jadi dokter gitu kan. Tiba-tiba Anda nekat gitu memutuskan harapan orang tua, sebenarnya ngeband gitu. Kira-kira apa yang membuat Anda begitu yakin bisa jadi profesi? Saya itu kan belum menjadi industri musik mungkin. Saya bersyukur Anda karena orang tua saya ini termasuk orang tua yang menurut saya menganut paham moderat. Dia inklusif ya, dia terbuka, dia memberikan
pilihan kepada anak-anaknya. Mau jadi apapun. Selama itu tadi yang kita tentunya sepakat. Tidak Asal narkoba, jangan jadi, iya. asal jangan jadi ya. Asal jangan jadi Asal jadi- Iron Man, jadi iya, Batman gitu iya. kan. Karena nggak mungkin juga kita bukan super power. Mau jadi apapun, asal yang baik. Ibu Ya. saya malah pengen saya mondok lagi. Oh, Ibu saya pengen kirim saya ke Kediri waktu itu. Saya bilang, "Mah, saya ini dari TK, SD, SMP, SMA ngaji terus." ya. Ayanda, maksudnya saya hatam Qurannya sudah sampai 3 kali lebih. Alhamdulillah. Nah, jadi dan memang itu kan di sana seperti itu Ayanda. Betul. Maksudnya dulu tuh Donggala. anak-anak nggak mau aja harus Di Donggala. di Palu. Oh, di- Nah, saya kan iya, lahirnya di Donggala Ayanda. Lahirnya Palu sama Donggala beda ya? Donggala kabupaten. Donggala ini melahirkan Palu, yang melahirkan beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah. Oke. Jadi ibu kota pertama. Gitu. Jadi kalau oke, Ayanda oke. sekarang ke Sulawesi Tengah, landingnya di ibu kota Palu, Sultan. Oke. Donggala Kabupaten ya. Donggala ya. sama Palu jarak cuma 30 menit. Soalnya saya pernah ke sana itu. Waktu zaman Partai Idaman lah. Iya. Saya ke Sulawesi Tengah. kan ya? Iya, Sulawesi Tengah. Ke Donggala juga. Di sana saya diterima sama Bupati Donggala. Iya. Di apa? Dibuat upacara apa? Iya, ada Kayak adat-adatnya anugerah gitu, adat apa? penerimaan. Iya. Anugerah apa tuh? Betul. Jadi di sana Gelar, dikasih gelar. iya dikasih gelar. Gelar apa tuh di Di Donggala? sana ada kan banyak turunan-turunan kerajaan juga. Iya, iya. Gitu loh di sana. Saya pernah dikasih gelar sama Bupati siapa waktu itu. Mohon maaf Pak Bupati Donggala. Ada. Saat itu saya lupa nama Anda nih. Dia buat satu prosesi bahwa saya dipakai-pakein baju adat. Kemudian dengan upacara adat. Barangkali kalau kita lihat di YouTube masih ada itu. Diberikan gelar sebagai apa Donggala gitu. Pangeran Donggala. Iya, gitu. kayak Tadulako gitu lah ya. Tadulako namanya itu. Tadulako. Oh, iya. Gelar kepanglimaan, pemimpin gitu. Oh, jadi Anda lahir di Di Palu? Donggala. Oh, di Donggala. Lahir Donggala. Umur 3 tahun, tahun 82 pindah ke Palu. Oke. Tahun 88 nonton Ayahanda di konser di sana. Di Palu. Di Palu waktu saya SD. Waktu Anda SD saya udah pentas di sana. Udah pentas. Anda lihat saya. Nggak bisa dekat karena saya kan masih kecil Ayahanda. Jadi saya kayak semi-semi nyungsep di kakinya orang sebenarnya. Tapi dengar musiknya. Oh. Waktu itu saya lihat waktu itu ada anak kecil nyusum-nyusum. Sepertinya Anda saya itu. itu Ayahanda. Sepertinya saya. Jadi waktu SD itu Ayahanda, ini cerita, ini fakta gitu. Kan lagu Judi Zulfikar itu kan begitu ngetop sampai ke anak-anak ya. Saya waktu itu kan masih SD. Kalau saya nggak salah itu saya masih kelas 3 apa kelas 4. Terus saya punya sepeda BMX satu. Saya masih ingat betul BMX saya warna kuning waktu itu kan. Nah kita kan nggak boleh nonton karena waktu itu kan pagarnya cuma papan ditutup tuh. Lapangan itu ditutup papan-papan. Di depan kantor Kodim, depan kantor wali kota, depan kantor saya juga akhirnya gitu tuh. Gitu loh. Nah, depan kantor wali kota, namanya lapangan wali kota dulu namanya. Jadi saya tuh manjat di depan, dibantu orang gitu kan, manjat. Saya ditanya, "Kamu mau nonton ya?" Sebenarnya bisa aja dengar dari luar, yang penting kan dengar musiknya. Gitu loh. Waktu dengar lagu Ayahanda dulu tuh kan Judi, terutama Judi sama Zulfikar tuh betul-betul saya nggak tahu lah apa namanya. Kalau zaman sekarang kan namanya viral ya. Ya zaman dulu tuh udah semua anak SD punya. Booming lah. Meledak istilahnya itu meledak. Gitu. Nah, jadi saya sempat manjat pagar kayu itu. Udah sempat nonton gitu. Cuman memang nggak bisa yang sampai deket banget, nggak bisa karena itu tadi banyak orang kan ya. Gitu. Yang saya bingung sampai sekarang sepeda saya itu kemana itu lah ya. Itu sepeda saya itu sampai sekarang nggak balik-balik gitu. Karena begitu saya balik lagi sepedanya udah nggak ada. Memang saya lihat waktu itu. Iya. Di samping saya ada lihat anak kecil ngapain gitu kan. Ada sepeda. Waktu saya mau pulang ke hotel, ada sepeda di somberan. Saya agak khawatir gitu. Itu loh, namanya kita dulu kan saking mengidolakan Ayahanda ini kan, gitu raja dangdut kita ini kan, kita udah gak peduli mau ketinggalan sendal. Sepeda saya ini satu-satunya, saya juga gak nanya ibu saya itu udah dibayar apa belum sepedanya. Gitu lah. Tapi saya senang karena sudah nonton, sudah denger langsung lagu-lagu yang dibawakan waktu itu. Udah saya pulang malah saya lupa saya pulang sepedanya nggak saya bawa. Ya saya ingat betul Tanda. Itu yang disolokan soalnya. Iya itu dia. Besok aman ketemu. Jadi memang luar biasa sih Anda waktu itu. Ya menarik Mufasya bahwa Anda waktu kecil pernah menyaksikan penampilan Soneta di Palu dan
sekarang Anda bisa bertemu saya. Dan saya bangga sekali bisa bertemu anak kecil yang jadi sekarang namanya besar ada di hadapan saya. Ternyata anak kecil itu adalah Anda. Ya. Masya Allah. Tapi izin tadi belum beres ceritanya saya. Oh silakan dibereskan. Perasaan tadi itu persoalan itu ya, bapaknya kok bisa bagaimana masalah keluar kuliah tadi ya? Oke, iya. Yeah. Bisa drop out, kemudian jadi nekat jadi apa? Jadi itu tadi saya bilang bahwa orang tua kami cukup terbuka. Begitu ketemu di 4 semester, nilai juga saya laporkan. Namun karena Ungu sudah terlalu banyak latihan, cukup padat. Saya mau nggak mau terus terang sama orang tua gitu. Saya bilang, waktu itu masih di wartel kan, waktu nelfonnya dari wartel. Nah saya udah hampir bingung itu antara fokus sama apa yang mau diomongin sama bapak, sama angka di wartel itu kan naik terus. 147, 274, 351. Sementara ini kan di kantong juga terbatas gitu ya. Iya kan? Ya dulu kan duit GoPay 500 kan berarti banget ya. Dulu kan kalau kami naik Metro Mini kan cuma 100 perak kan ya, mahasiswa. Sampai di drop out pun buku file tetap dibawa-bawa biar 100 perak. Biar seolah-olah mahasiswa. Nah singkat cerita saya bilang, Pak saya kayaknya sudah putus kuliah. Saya nggak bisa ngelanjutin. Jadi bukan kemudian saya lari dari kenyataan nggak mau ngasih tahu orang tua, saya sampaikan. Dan bapak saya bilang, ya itu pilihanmu. Toh juga kau nanti akan nikmati hasil dari keputusanmu itu, katanya begitu. Entah aku mau jadi apa terserah. Tapi dia selalu memberikan motivasi. Pokoknya bapak cuma tidak mau kamu itu, mohon maaf maksudnya narkoba. Itu dipesan waktu itu. Dipesan betul-betul sama saya. Jangan kamu. Saya nggak mau anak-anak narkoba. Iya. Betul. Saya nggak mau. Iya. Tapi Ridho ternyata narkoba itu. Enggak. Oh saya tidak ke arah situ ya. Saya malah nggak tahu. Iya. Bukan maksud itu saya. Maksud saya ini. Ya, Bang. Itu bapak saya ngomong. Benar. Nah, dia Semua bilang gitu. papa Tapi ada yang alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah. Kalau untuk yang persoalan itu saya bisa pegang sampai hari ini. Dan malah bapak saya mungkin kalau andai kata saya waktu itu kuliah, mungkin tidak jadi pasya yang seperti ini hari ini. Jadi bapak saya senang-senang aja. Pasti jadi insinyur pasya. Gitu. Ya kurang lebih begitu. Dan akhirnya ibu saya juga yang tadinya cukup ini ya, cukup keras lah sebenarnya menentang saya putus kuliah. Tapi ya kata ibu saya, ya sudah kalau memang seperti itu ya lanjut. Makanya saya fokus setelah itu, saya fokus bermusik terus. Oke. Clear ya sudah ya? Siap. Oke. Nah di sini kita ada perbedaan. Saya dulu lari dari sekolah. Lari dari sekolah. Artinya belum ada angkot dulu kan? Hah? Belum ada angkot aja. Masih tram dulu. Oh, tram itu enggak tahu. Tram tahu. Iya, kereta di tengah kota itu. Benar. Jadi gini Pasya, bedanya kita soal zaman saya rasa. Zaman, situasi dan kondisi. Saya dulu katakanlah SMP, SMA itu sering bolos. Bukan menentukan pilihan, bukan. Sering bolos untuk latihan musik. Sering bolos, akhirnya dikeluarin dari SMP ini. Keluarin pindah SMP lagi. Sering bolos lagi, dikeluarkan lagi. SMA begitu juga. Saya mencapai tamat SMA tuh 5 kali sekolah. 5 sekolah. Pertama SMA 8. Kemudian SMA PSKD. Kemudian SMA mana lagi sampai terakhir di Jakarta SMA. nih, semua di Jakarta ya? Ada di Solo satu. Solo. SMA terakhir di SMA 17 Agustus di Tebet dekat rumah. Merdeka udah Anda betul-betul. Itu yang terakhir Merdeka. Itu karena dekat rumah kan, jadi bolosnya agak susah gitu. Oh di situ malah tidak merdeka ya? Enggak merdeka karena dikontrol terus kan. Iya benar. Ya udah luluslah saya dengan terpaksa jadi lulus. Nah bedanya kita Pasya, saat itu musik bukan pilihan. Ketika Anda bicara tadi, Anda sudah tahu bahwa musik ini sebuah industri. Kita bisa berprofesi sebagai musisi karena sudah jadi industri mungkin saat Anda ya. Saat kita belum. Saat saya, makanya ibu saya nyanyi main gitar itu dimarahin. Kalau bahasa Sunda rek jadi naon sih yang saya. Dimarahin ayah Anda? Dimarahin. Kalau dinyanyiin mungkin jadi vokalisnya Soneta ibu ya. Iya. Benar. Mau jadi apa kamu dibilang? Obsesi orang tua dulu tuh, kamu harus jadi dokter,
harus Iya, jadi selalu jadi insinyur, dokter, betul. harus jadi jenderal. Nggak ada ya, harus jadi penyanyi top tuh nggak ada. Apalagi jadi artis dangdut belum ada saat itu. Nah, bedanya kita begitu. Saat itu ketika orang tidak ada pilihan untuk menjadi seniman tuh bisa saya nyatakan nggak ada. Artinya dalam konteks Iya. sebagai profesi. Karena saat itu seni ya satu hal dinilai orang males. Itu penyanyi itu, seniman itu pemalas itu, nggak mau belajar gitu kan. Terus masa depan 5 watt, ada istilah begitu. 5 watt. Masa depan 5 watt. Sampai ada cerita gini, saya pernah pacaran nih, sorry. Iya. Pacaran sama... Saya juga pernah. Iya. Jadi Ayanda gak usah minta maaf, saya pernah juga pacaran. Maksudnya ada sesuatu yang luar biasa. Iya. Yang Anda nggak ngalamin. Oh iya pasti ya, karena pacarnya beda. Ya, pasti gak ngalamin juga. Konteksnya ke musik saat itu. Dia bilang, kamu mau kawin sama si Oma? Memang kamu mau makan senar? Sampai begitu bahwa masa depan 5 watt itu kayak gitu. Memang kamu mau makan senar kawin sama penyanyi kayak gitu. Sadis itu. Artinya memang saat itu tidak apa ya? Tidak apa? Dianggap tidak punya harapan lah. Ya tidak punya masa depan. Nggak ada. Karena belum menjadi industri. Berarti kesempatan untuk membangun hubungan juga pun seolah-olah tidak ini ya, tidak mungkin. Sulit. Kita dulu kalau misalnya dokter ya gampang. Kalau penyanyi, aduh mau jadi apa lo gitu. Emang lo mau makan senar sampai ada ucapan kayak gitu. Dulu begitu. Mohon maaf nih Bu kalau Ibu denger nih. Saya kelas itu. Itu Bang Pasha. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa sekarang akhirnya musik telah menjadi industri, bisa dijadikan profesi. Ya. Sebagaimana Anda tadi menentukan pilihan. Saya memutuskan untuk tidak kuliah. Saya memutuskan menjadi musisi profesional. Itu kan. Karena Anda sudah lihat bahwa musik ini bisa menjadi profesi. Iya. Seperti itu kan. Oke, selanjutnya tadi Anda bilang saya masuk di Ungu tahun sekian bla 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 bla. Bagaimana sejarah Ungu itu terbentuk? Apa Anda yang membentuk? Apa teman-teman membentuk? Kemudian formasinya seperti apa? Saya ingin tahu aja. Baik. Sebelum itu Ayanda perlu kita garis bawahi, kita ini sebenarnya bukan DO, kita OD ya. Karena kita out dulu baru kita ngedrop, jadi gitu. Kita kan tidak drop out itu kan kesannya seolah-olah kita dikeluarkan oleh kampus dengan alasan-alasan tertentu. Beda DO. Kalau kita out dan kita ngedrop di situ. Setelah out kita drop karena kita nggak punya apa-apa lagi. Jadi kita lebih ke OD daripada ke DO. Karena ini perlu ditegaskan. Tapi bukan overdosis juga. Bukan. Orang dalam gitu. DO drop out. Iya, kalau kita kan mengeluarkan diri. Jadi kita mendeakan kampus gitu. Out and drop. Out and drop. Habis out ngedrop udah gak tahu mau ngapain lagi. Nah tadi Ungu itu berdiri tahun 96 Ayanda. Jadi saya masih SMA kelas 2 pun Ungu itu ternyata sudah ada. Dengan formasi yang berbeda. Sudah melewati beberapa vokalis, sejarahnya seperti itu. Tolong sebentar. Anda masuk di Ungu tahun? 99. 99. Siap. Sementara Ungu berdiri? 96. 96. Formasi pertama siapa waktu itu? Formasi pertama itu ada, yang masih standby sampai hari ini Maki yang main bass. Kalau dulu drummernya ganti-ganti. Gonta-ganti. Termasuk si Babe Roman yang cinta banget sama Ayahanda itu dia drop out juga tuh. Drop out. Keluar masuk keluar Ungu gitu. Tapi aja dia yang dipertahankan. Gitaris beda semua ya. Penyanyinya bahkan sempat Aryo Wahab dulu pernah jadi penyanyinya. Drummernya dulu kalau ngejam-ngejam sempat juga kayak Tio Dewa. Ini ceritanya Maki ya. Iya. Maki. Termasuk Roman yang dulu punya band namanya Garux, sempat masuk keluar. Memang dia tidak ini ya, apa namanya? Tidak stabil mungkin. Nah, singkat cerita, saya gabung di Ungu waktu itu. Jadi ceritanya lucu nih sebenarnya. Saya nganterin temen ke studio di Tebet. Nganterin temen ya.
Kayak Handa lah dulu lah kita gondrong-gondrong gitu kan, celana masih cutbray juga dulu, tahun 90 masih cutbray. Kaos putih kan biar kelihatan kayak raja dangdut juga. Saya hafal. Persis banget kayak gini nih gaya kita dulu. Gitu. Cuman ini sukses. Kalau kita out baru drop gitu. Nah, terus makin lewat, saya sambil nunggu-nunggu main gitar, nyanyi-nyanyi depan studio. Terus makin lewat, lu bisa nyanyi katanya gitu. Oh enggak bang, saya gini-gini aja. Mana berani kita dari kampung ngomong berani bisa nyanyi itu kan mental saya belum siap gitu loh, belum seperti itu. Ah tadi lu nyanyi katanya. Ya gitu-gitu aja nunggu temen di dalam. Nah teman saya itu temennya Maki juga. Nah udah lu ikut audisi deh dan gitu. Jadi malam itu memang ada audisi vokalis Ungu gitu. Enggak ah saya bilang gitu. Jangan bang saya enggak malu lah, saya masih malu gitu, masih maluan. Enggak apa-apa udah lo tes aja. Ya udah singkat cerita ngobrol-ngobrol saya masuk ke dalam tes lagunya dia yang Kumalayang Bagaikan itu. Yang jadi lagu audisinya kita nyanyiin. Oke. Nah oke nih udah lu aja kan. Jadi secepat itu juga sama kayak ngasih nama Pasya tadi itu. Sesederhana itu. Udah lu sekarang jadi vokalis Ungu. Dari situ baru nama Pasya gitu ya? Baru situ baru nama Pasya. Oke. Nah. Jadi masuk dulu baru kasih nama. Masuk dulu. Nah, udah nama segala macam gonta-ganti itu. Akhirnya udah setelah itu 2000 kita recording. Jadi kalau secara diskografi Anda Ungu itu dari tahun 2000 karir ininya, karir industrinya di industri. Nah, karena kita mulai recording itu rilis di tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 kompilasi. Oke. Nah, kompilasi di Warner Music waktu itu. Nah, tapi Ungu bukan jadi main bandnya yang dibuatin single. Ungu cuma sekedar kayak melengkapi album aja sih waktu itu. Nah penasaran gimana nih. Akhirnya ketemulah dengan yang namanya Pak Handi Santoso. Suaminya Bu Acin. Nah, waktu itu masih Hemaswara Record. Tapi dalam proses itu ada Mas Anang yang juga bantu kita untuk komunikasi. Kan Mas Anang sudah lebih dulu. Kita kan bingung nih mau kemana gitu kan. Orang dulu aja kita banyak ditolak kan. Dulu kan nawar-nawarin demo gitu kan ditolak. Dibawa ke label ini ditolak. Ditolak terus lah. Gak diterima gitu. Nah sampai akhirnya ketemu Pak Handi yang saya panggil Ayahanda juga. Ayahanda Handi ini terima kita. Walaupun dia sebenarnya agak lari dari gaya Hemaswara Record yang punya artisnya tidak pernah ada yang pop, semuanya yang underground, grindcore dan lain sebagainya. Dia mainnya di situ. Tapi akhirnya nggak tahu kenapa Ayahanda Handi tuh udah Ungu sama gue deh gitu loh. Pak Handi ya. Pak Handi. Ya. Nah, apa record? Waktu itu Hemaswara Record. Hemaswara. Iya waktu itu. Nah udah keluarlah kita album pertama. Album pertama saya pikir dulu kan enak album pertama ini, wah ini pasti punya duit, punya rumah, wah enak nih udah punya duit nih. Karena waktu itu kan industri sudah berjalan. Karena sebelum kami sudah banyak yang lebih dulu yang udah lebih viral, lebih ngetop lah. Ternyata enggak juga. Loh, kira-kira udah jadi artis kan. Kan ukurannya ini keluar album artis sudah kita ini kan. Wah semua saya telepon nenek saya segala macam ke pakai wartel itu. Masih wartel juga zaman dulu. Waduh itu wartel kok gak habis-habis itu. Nah udah nelpon. Ya begitu-begitu aja kita sempat jadi soundtrack theme songnya salah satu sinetron. ABG waktu itu namanya sinetron ABG. Ya lumayan sih kedengeran aja tapi ya belum menghasilkan lah waktu itu. Jadi masih belum punya duit juga Anda waktu itu album pertama. Nah sekarang udah banyak kita perbaiki, sekarang masih dikit juga. Iya. Jadi belum juga saya pikir udah kaya gitu loh. Ternyata belum juga. Udah 15 albumnya padahal. Aduh. Nah album kedua 2004 dengan harapan wah ini mestinya bisa lebih baik. Album kedua tuh jauh lebih baik, jauh lebih dipersiapkan, latihan segala macam udah dipersiapkan, studionya juga, wow, udah inilah semua dicoba lah studio-studio mulai dari yang paling murah sampai yang sampai yang nggak mahal gitu kan, ya kita cobain semua. Paling bagus lah menurut saya album kedua tuh. Kalau ditanya orang tuh album lo yang paling saya album kedua paling suka. Saya merasa dari saya 15 juga itu ya? Lebih nggak laku lagi ternyata tuh. Itu yang saya bingung, ini gimana ya? Sudah semakin dipersiapkan, kok malah nggak laku juga gitu. Ya kedengeran. Kedengerannya juga bukan karena lagunya enak atau apa. Karena video klipnya ditangkap polisi, orang ngomongnya ditangkap polisi. Waduh.
Saya bilang ini, jadi orang, yang ditangkap polisi. Enggak, saya enggak. Yang waktu itu video klip, oh iya itu kan diatur gitu-gitu. Ternyata saya kena prank gitu. Nah, kontrak waktu itu Ayanda 2+1. 2 optional 1. Mungkin Ayanda kan tahulah itu kan istilah-istilah kontrak-kontrak. Saya juga baru tahu waktu itu. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu Ayanda? Nggak tahu. Oh, karena Ayanda kontraknya seumur hidup ya. Kalau kayak kita ini masih dibatasin ya. 2+1 dulu Ayanda. Jadi kontrak 2 album, Ungu itu +1. +1 itu saya tanya, apa sih maksudnya +1 ini? Optional katanya. Optional itu bisa pilihan dari labelnya, bisa pilihan dari kita. Misalnya kalau kita mau lagi, kalau labelnya nggak mau ya enggak. Atau labelnya masih mau, artis yang nggak mau ya mungkin harus dibicarakan dulu. Oke, Nah, gitu ya. tibalah kami di +1 tadi itu. Setelah 2 ini kan, 2 album sama Pak Handi. Nah +1 itu sudah melebur jadi Trinity. Hema Suara sudah jadi Trinity. Oke. Nah, momentum di +1 itu Anda, saya sempat drop. Bukan drop out Anda, sempat drop. Ini kalau nggak berhasil juga ini. Nggak, harus move on. Saya mau jadi apa ini gitu lah Anda. Kuliah nggak jadi gitu kan. Musik juga gini-gini aja. Tapi ternyata Allah itu kasih jawaban di saat yang kita tidak sangka-sangka. Bener Anda, saya itu waktu itu drop saya. Nggak tahu lah maksudnya anak juga kita nggak bisa beliin susu. Wah drop lah. Sedih. Oke, jadi sorry saya potong. Tadi dari memutuskan jadi profesional di musik, terus ikut di Ungu, saya kepengen tahu, mungkin teman-teman di luar juga pengen tahu, karena ternyata yang saya dengar dari Anda tuh kok berbeda dengan yang saya alami. Entah saya dulu kan saya punya grup band juga, ya. Ada Gaihan, ada Tornado yang bawa lagu pop dan lagu-lagu barat lah. Kemudian terakhir Soneta yang saya pimpin sendiri. Itu dari struktur kepengurusan, struktur organisasi itu agak beda saya lihat. Iya. Itu misalnya gini, siapakah manajer, apakah manajer, siapakah pencipta lagu, siapakah penyanyi, kemudian grup itu seperti apa fungsinya, seperti apa keberadaannya di dalam Ungu itu yang tadi sepintas agak beda. Barangkali boleh saya tahu seperti apa itu? Di Ungu sebenarnya tidak secara langsung, tidak secara tertulis. Siapa manajernya gitu? Tugas. Oh ya, kalau manajer memang kan kita karena di label. Oh, manajernya karena label. Di label maka ada yang melekat dari label itu yang kita sebut dengan manajer. Oke. Yang ngurusin semua kebutuhan Ungu. Sekarang pemimpin dari grup Ungu siapa? Enggak ada. Tidak ada kita pemimpin? Semua sama. Pimbers? Ya. Pimpinan bersama? Pimpinan bersama. Oh Pimbers ya. Saya tadi agak kagok. Pimbers. Saya tadi mau bilang, salah ngomong nggak enak, Panbers maksudnya. Ternyata Pimbers itu ada singkatannya. Saya pikir tadi mau ngomong Panbers, kayak Panbers. Oh Pimbers. Iya bisa dibilang begitu. Tapi kami berbagi tugas sebenarnya. Oke. Contoh. Maaf. Jadi tidak ada pimpinan, tidak ada leader, tidak ada yang leader, nggak ada. Itu nggak ada. Oke, jadi itu yang saya ingin tahu seperti apa? Ya, jadi di Ungu itu kita sudah berbagi tugas, tidak tertulis juga, tapi ini hasil kesepakatan. Gentleman agreement. Iya, gentleman agreement. Misalnya contoh yang ngurus kontrak antara Ungu dengan manajemen tuh ada yang namanya Maki yang main bass. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia lebih tua. Gitu. Kita harus respect. Ya udahlah, kontrak-kontrak. Gue juga bukan karena lebih pintar dari dia. Gue lebih tua aja orang. Enggak, tapi dia pintar. Dia sekolah ekonomi akuntansi di Amerika, jadi ya sudahlah, beliau aja senior kita. Dan dia juga founder kan, foundernya Ungu, jadi ya udah. Foundernya Maki. Bersama kawan-kawan formasi yang lama. Jadi ada founding fathers. Ada founding fathers. Not just the founder. Founding yang tidak mau dibilang fathers ya itu Maki. Dia merasa muda terus gitu. Founding but not fathers gitu. Nah, gimana tuh? Oke. Nah, jadi terus kalau misalnya komunikasi itu urusan saya.
Pokok komunikasinya sama siapa juga terserah saya. Oke, jadi Maki sebagai kontrak-kontrak, Iya, kontrak. ya. Kemudian Anda sebagai? Ya kita leading communication sebenarnya. Lebih kepada ya kalau ada urusan luar yang harus ya rapat atau apa, biasanya saya di luar kontrak gitu. Yang lain? Musik. Onci sama Enda real music, mereka bermusik. Musik. Musik itu mencipta lagu. Ya, studio lah, urusan studio. Mereka tuh senang kalau kayak misalnya nanti mulai dari scheduling, kebutuhan studio. Mencipta lagu siapa? Kebetulan kami bertiga. Oh, bertiga ya? Roman pernah merasa mencipta lagu, sebenarnya enggak. Enggak. Dia cuma nyumbang satu kata doang. Apa itu? Iya, waktu itu ada lagu Coba Untuk Temukan, nah dia bagian cobanya doang. Bener lah Enda. Ini nanti kalau Roman kesini bisa di cross check gitu. Tapi dia merasa mencipta lagu karena saya tulis coba loh. Padahal cuma kata coba doang, tapi ya sudah kita menghargai biar ada namanya buat ngeramein aja pencipta lagu kan. Roman. Tadi itu Enda. Jadi saya bagian leading communication, Mas Maki bagian leading contract, leading musiknya dari Onci sama Enda. Nah Roman ini bagian nimbrungnya. Jadi dia suka-suka aja, terserah dia kadang-kadang ke saya, kadang-kadang ke ya drummer kan di belakang kadang-kadang gak kelihatan juga dia. Iya, makanya saya kadang-kadang kalau di TV itu minta lampunya banyakkan ke dia. Jadi seperti itu. Nah, tadi kembali lagi ke persoalan tadi apa yang Anda nanyain masalah pembagian tadi itu ya seperti itulah. Dan alhamdulillah hari ini Ungu tuh berarti sudah kalau terhitung dari formasi terakhir itu Mas Onci gabung 2003. Berarti siapa? Mas Onci yang main gitar. Onci. Iya, Onci. Itu berarti kita sudah 18 tahun di formasi terakhir. Kalau hitung dari formasi saya 99, Ungunya sudah 23 tahun. Nah, kalau hitung dari 96, Ungunya sudah 26 tahun dan alhamdulillah kita solid. Kalau kita berdasarkan diskografi itu berarti 2002 album pertama, karena waktu kompilasi itu formasinya pun masih berbeda. Masih formasi yang lama. Nah, begitu album pertama itu baru yang sampai hari ini. 2002 berarti 20 tahun ya, alhamdulillah. Ungu solid. Alhamdulillah. Oke, jadi kita sudah tahu keluarga beliau, udah tahu bagaimana beliau menentukan sikap sebagai seorang musisi dan serba sedikit perjalanan karir di Ungu. Belum pernah keluar dari Ungu kan, belum. Dan nggak ada niat juga keluar dari Ungu. Enggak. Nggak ada ininya juga, nggak ada kompensasinya juga kan. Kalau keluar dapat kompensasi sih dapat pensiun lumayan. Nggak ada. Gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah keluar. Nggak usah keluar. Oke, jadi ini Anda bilang tadi yang mencipta lagu 3 orang ya? Iya. Termasuk Anda? Iya, termasuk. Anda terus siapa? Mas Enda sama Mas Onci. Yang menciptakan lirik siapa? Kalau kami itu Enda begitu bikin lirik plus musiknya masing-masing. Misalnya pasien yang bikin lagu Andai Ku Tahu tadi yang Anda nyanyikan. Ya saya bertanggung jawab untuk musik dan lagunya, lirik. Anda tuh liriknya, lirik dan lagunya. Lirik dan lagu. Karena kalau bikin lagu saya nggak bisa kalau cuma lirik doang itu. Betul. Bukan lagu. Misalnya nulis lirik aja tapi nggak ada lagunya nggak bisa saya. Jadi harus teng. Oke gini, oke. Jadi ngikut, liriknya ngikut. Oke, jadi maksud saya 3 orang pencipta lagu ini bukan satu lagu dikeroyok bertiga gitu, bukan. Pernah kejadian satu kali yang Roman tadi tuh nyumbang kata coba itu doang. Itu pun saya tidak terlibat, mereka aja. Enda, Onci sama Roman. Kan kasihan masukkan setelah tren royalti ini berkembang. Kan Roman itu kok gua nggak dapat royaltinya. Kan sekarang skemanya udah berbeda. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan manajemen dari CD terjual lu sekian persen kan begitu. Nah sekarang kan pencipta lagu beda, penyanyi. Nah kita kan terkait. Betul. Ya, kan Roman suka di pojokan, suka sedih gitu lah. Udah lu apa kek gitu loh. Jadi kita pura-pura kita create seolah-olah ini lagu ini belum sempurna. Nah, saya bilang, coba lu atur deh. Lu atur seolah-olah lu rumit lu gak bisa menyelesaikan. Cuman satu kata doang itu. Ini kira-kira apa? Di sebelahnya Roman seolah-olah langsung kayak, dia kan memang suka nimbrung, Roman ini. Gak ditanya juga dia juga nimbrung gitu.
Nimbrung pun kadang-kadang kita anggap gak ada juga. Bercanda ya Be, kita pada Be dia. Nah udah akhirnya dia bilang, apa ndak? Lu kenapa ndak? Ini loh, gue belum ketemu nih kata-kata apa yang bagus. Yang mana sih? Itu loh. Tuk temukan. Depannya apa ya? Roman juga seolah-olah dia berpikir biar kelihatannya berkeringat gitu kan. Seolah-olah dia kayak rumit gitu. Gitu. Gimana kalau kata coba? Enda langsung, ini bagus nih, udah. Pencipta lagu dia. Cuma kata coba itu. Ibarat kata lagu Ayanda Judi doang dia sumbang gitu loh. Gak ada yang panjang-panjang songnya apa, gak ada. Sampai sekarang itu. Jadi kalau judi lah, misalnya judi doang tuh judul beda judulnya, itu. Iya. Judi kan judul lagu. Iya. Itu judulnya coba bukan? Judulnya coba tuk temukan. Ada cobanya di depan. Tapi dia merasa berjasa sekali ngasih lagu. Kata coba itu. Ini judulnya coba tuk temukan sumbangan saya. Gitu ya. Jadi dia dapat royalti judul bukan royalti lagu ya. Jadi langsung kita beliin aja dia. Mie pangsit juga udah seneng. Halo Roman. Tadi Anda menyatakan bahwa Mama nggak perlu masukkan Pasha ke pesantren, ya, karena saya sudah khatam Quran 3 kali. Yeah. Saya sudah melaksanakan katakanlah perintah agama, menjalankan agama. Nah, saya ingin tahu sejauh mana religiusitas Anda, spiritualitas Anda sebagai seorang Muslim. Katakanlah sekarang khususnya dalam konteks ketika Anda melahirkan lagu-lagu dakwah ya, yang memang sangat-sangat menyentuh, seperti apa yang Anda bisa jelaskan dalam hal antara agama dan musik itu? Kalau konteksnya langsung ke persoalan kenapa pada akhirnya Ungu bisa membuat lagu religi. Kenapa kemudian Pasha bisa menulis lagu Andai Ku Tahu, Surga Hati, dan lain sebagainya. Jujur Anda, saya ini jauh dari persoalan yang disebut dengan religius sebenarnya Anda. Saya merasa itu masih jauh. Kalaupun kemudian saya sering khatam Quran, dulu pada masanya itu dari sekolah, ya semasa sama orang tua lah. Kita memang pengajian dan seterusnya itu memang bukan karena semerta-merta kita mau juga ya Anda, karena memang di sana dulu orang tua pendidikannya begitu, lu wajib, nggak boleh enggak. Mau tidak mau. Mau nggak ada urusan. Sampai ini tuh jadi kebiasaan. Jadi dulu tuh kalau kita pulang sekolah ya ngaji, ya pergi ngaji itu nggak bisa. Pulang sekolah jam 2 sampai jam 4 sore ngaji, malamnya kita biasa orang tua kami kan selalu sholat bersama. Sholat maghrib bisa selalu itu. Jadi bukan hanya makan yang bersama, bukan hanya makan yang jamaah. Sholat juga harus berjamaah gitu. Orang tua saya selalu bilang begitu. Kita senang kalau orang tua saya dulu mimpin sholat Anda. Doanya cepat. Jadi kita kalau ada janjian tuh sama pacar sama apa tuh pasti udahlah. Ini semenit juga beres nih sholatnya ini. Benar. Bapak saya juga nggak paham juga itu. Memang gayanya begitu. Jadi kalau beliau dulu mimpin tarawih kita senang. Nah, oke, singkat cerita, masa-masa kelam saya itu di Jakarta Anda. Begitu sampai ke Jakarta, harapan orang tua yang pengennya saya itu mondok, benar-benar mondok gitu kan. Jauh dari itu saya. Jauh dari itu saya melewati cukup banyak perjalanan-perjalanan, baik dari pergaulan dan lain sebagainya. Tapi bukan kelam ini seolah-olah saya tiba-tiba di satu ruang yang gelap tanpa teman, enggak juga sih Anda. Maksud saya kelam itu saya mencari jati diri saya itu loh. Saya bingung saya mau ngapain. Saya ini kan sudah pernah ngalamin jadi supir ayahanda saya. Pernah ngalamin ya dalam kondisi yang betul-betul terpuruk, yang kita sebut ya sulit ini sulit itu gitu kan. Terus nggak tahu bangun pagi itu tanpa konsep, nggak tahu mau ngapain bangun pagi itu, cuma karena saya kan dulu nomaden Anda. Nomaden itu kan setelah saya nggak kuliah itu kan saya nomaden. Saya pindah ke rumah teman, pindah lagi ke rumah teman. Kan sebaik-baiknya teman kalau seminggu pegel juga ngeliat kita di situ kan Anda. Iya kan? Lo numpang. Ya nggak seminggu juga dong. Karena kalau seminggu kan ya setidaknya mie instan dia pasti habis saya makan. Gitu lah. Jadi saya banyak belajar. Jadi saya Anda dulu itu teman saya belum bangun, saya udah bangun. Meskipun dia nggak perintah, saya udah ngepel. Nyuci mobil. Gitu saya Anda dulu. Saya sudah terbiasa dengan itu. Karena sadar kan kita ditumpangin orang ini masih ya kita nggak ngapa-ngapain. Suatu ketika gabunglah kami di Ungu. Saya ambil contoh lagu Andai Ku Tahu.
Trinity minta, bisa nggak Ungu bikin lagu religi. Hati berkata tidak waktu itu. Hati berkata tidak. Nggak bisa maksudnya. Oke. Gimana kita mau bikin pengalaman spiritual apa yang kita lewati? Oke. Kalau pengalaman susah banyak, Iya. gitu kan? Pengalaman itu apa yang tiba-tiba kemudian ada wahyu, ada apa gitu yang turun ke kita ini kan seolah-olah kan nggak ada gitu loh. Tapi saya mencoba menggali lebih dalam karena kami jujur fakta waktu itu bingung kita. Religi, ini serius Trinity suruh kita bikin lagu religi. Sementara kita sebelum ada perintah lagu religi itu, kita kan manggunya di kafe-kafe terus semua dengan dunia mabuk-mabukan segala macam gitu kan. Maksudnya ya jauh lah dari religi. Nah, terus saya mengurung diri di kamar waktu itu, mencoba untuk mendalami apa ini sekedar ujian saja atau memang ini ada petunjuk atau apa gitu. Nah, sampai akhirnya saya berpikir, kalau saya menulis lagu religi seperti band-band yang sudah pernah buat atau sebelumnya nyanyikan sekedar puja dan puji saja tanpa ada pesan khusus di dalamnya, kok kayaknya sekedar ikut-ikutan aja. Gitu. Nah, makanya saya coba menggali apa ya, menggali spiritual saya sendiri. Saya tanya sama diri saya, apa nih yang bisa kita tulis nih, saya bilang gitu. Terus saya coba rangkum, saya susun. Pada akhirnya saya ketemu, saya tanya sama teman saya, lu yang paling lu khawatirin dalam hidup lu apa? Mati katanya gitu. Lu? Ya matilah. Kalau misalnya lu tahu lu mati lu gimana? Tambah takut lagi, bukannya seneng, tambah takut. Oh gitu ya. Saya sempat diskusi tuh. Kira-kira kalau lu tahu, lu ada semacam bandrol. Begitu kita lahir, Tuhan udah kasih label tuh. Lu matinya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lu. Saya potong sedikit. Ada firman Allah yang berkata, yang berbunyi, innamal mu'min la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman itu la khauf wa la yahzan. Dia tidak takut dan tidak duka cita. Orang takut mati, sama juga orang takut ke dokter. Gue takut ke dokter. Kenapa? Soalnya ntar ketahuan penyakit gue, kan begitu kan? Betul. Kenapa lo bilang soalnya gue tukang minum, gue suka minum. Pasti ntar paru-paru gue jelek lagi. Terus gue suka makan pedas. Pasti gue yakin nih perut gue gak bagus. Terus gue suka makan yang gak, pasti nanti gue takut ke dokter. Kenapa dia takut ke dokter? Dia takut menerima kenyataan. Lebih baik saya gak ke dokter. Supaya saya gak tahu saya sakit apa. Dengan saya nggak tahu sakit apa, saya bisa lebih rileks gitu ya. Kalau orang pola hidupnya sehat, makannya bagus, pola hidupnya bagus, tiba-tiba kita check up ke dokter, dia santai. La khauf wa la yahzan. Nggak takut, nggak sedih. Gitu. Oke, kita check up. DPD gitu. Karena sudah mempersiapkan tadi itu ya. Bukan mempersiapkan, memang pola hidupnya memang. Dia rasa sudah aman lah ya. Sudah merasa aman. Jadi periksa jantung oke, paru-paru oke, gue nggak ini gitu. Nah, memang di dalam kehidupan beragama itu takut mati sesuatu yang sangat wajar dan normal. Nggak ada orang yang gue nggak takut mati, tidak ada. Tetapi dalam artian menembus pintu maut itu, iman itu akan membantu kita la khauf wa la yahzan. Tidak rasa takut, tidak rasa duka cita ketika kita menghampiri pintu itu. Yang memang itu pasti kita akan mendatangi gitu kan. Oke, kembali ke tadi. Saya rasa saya akan beralih topik nih. Anda kan PLT Wali Kota Palu. Siap. Wali Kota. Iya. Itu kan pejabat eksekutif ya. Bisa nggak ceritakan kepada saya, kepada teman-teman, bagaimana dari seniman terus menjadi pejabat negara, menjadi seorang nomor 1 di sebuah kota, bertanggung jawab atas berbagai macam aspek di sebuah kota. Memang seperti apa ya? Terlepas dari semua, ada beberapa, enggak semua juga sih. Terlepas dari beberapa cerita-cerita kelam, gelap yang saya alami. Dan saya merasa ini seolah-olah tangan Tuhan itu
berpihak kepada saya gitu ya. Alhamdulillah. Saya bisa anggaplah kalau bahasa mungkin lebih sederhananya, keberuntungan selalu saya rasakan gitu, saya dapatkan. Kalau pertanyaan tadi kok bisa jadi dari vokalis tiba-tiba kok berpolitik, tiba-tiba kok berani-beraninya kok maju pilkada, wali kota lagi kan. Ya kalau itu yang saya tanya, itu karena bisa. Karena kita lihat Ronald Reagan, bintang film, ada jadi presiden. Kemudian Schwarzenegger, banyak lagi artis-artis ya yang jadi artis luar maksud saya. Ada artis Filipina menjadi presiden. Itu is okay. Jadi yang saya tanyakan adalah, kok bisa? Bukan kok bisa, how? Bagaimana bisa? You manage a city. Oh, how I manage the city. Yes. Saya selalu mengatakan, saya pikir tadi Anda bilang bagaimana bisa gitu kan. Kalau bagaimana bisa dari musik politik, tadi saya mau cerita sesederhana itu. Saya singkat saja Anda. Dulu karena kami menjadi jurkamnas salah satu pilpres, capres, Pak Hatta Rajasa itu manggil saya. Saya nggak tahu alasannya apa. Pasnya kamu maju pilkada, maunya di Tangsel. Oh, Tangsel tadi. Iya. Pak Hatta belum tahu kalau saya orang Sulawesi. Oh, oke. Dia pikir saya orang Sunda. Udahlah. Iya benar. Padahal nama saya Jawa. Saya juga bingung karena saya dipanggil AA. Dia, lu maju. Nanti pasangan sama Ibu Airin. Katanya begitu waktu itu. Saya bilang, Ayanda saya bukan orang Tangsel. Saya orang Sulawesi. Loh kamu orang Sulawesi? Loh kamu kok dipanggil AA? Namamu Jawa lagi. Jangan tanya itu, saya juga pusing ngejawabnya gitu. Singkat cerita saya maju dan alhamdulillah menang. Saya selalu menyampaikan Ayanda kepada siapapun yang bertanya kepada saya. Entah pertanyaannya itu bermuara kepada nguji saya atau bermuara pada penasaran, kuriusnya mereka. Saya kan tidak tahu juga. Waktu saya sebelum jadi wali kota saya tidak tahu how to manage the city. I just have my vision, I just have my mission. Okay. Gitu loh. Itu aja yang saya punya. Apa yang kita tuangkan dalam visi kita, apa yang kita tuangkan dalam misi kita, itu yang kita mau laksanakan. Kenapa? Karena pada saat sebelum saya menjadi wali kota, saya belajar bagaimana kemudian siapapun dia yang duduk di kursi itu, baik dalam konteks tingkat kota, tingkat kabupaten, gubernur, kok bisa menjalankan sebuah penyelenggaraan pemerintahan, saya bilang. Kan Ayanda paham betul itu kan bahwa siapapun di negara demokrasi ini bisa jadi apapun. Betul. Gitu loh. Tiba-tiba kameramen kita ini besok maju pilkada jadi anggota DPR, kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak bisa nanya, kok lo bisa dari kameramen kok jadi wali kota? How you manage the city? Itu kan pertanyaan yang sampai hari menjadi misteri. Rano Karno misalnya kan gubernur. Betul. Ya. Nah saya katakan kepada mereka, kalau pakai istilah zaman dulu mukjizat, saya bilang negara ini telah memberikan kita 3 hal. Saya bilang Ayanda. Yang pertama, kewenangan kita dalam mengatur anggaran. Ini saya anggap seperti seolah-olah warisan gitu loh. Ini lo dikasih, ini anggaran nih. Kita dikasih kewenangan untuk membuat aturan atau regulasi. Yang ketiga, kita diberikan kewenangan untuk menyusun sumber daya kita. 3 hal ini, ibarat kata kalau kita nyekolahin anak, ini duit lu udah ada, yang jagain lu udah ada, nanti yang ngatur lu di sana udah ada. Kalau lu gak sukses, lu bego banget jadi anak. Nah kami diberikan negara itu Ayanda. Makanya kami melaksanakan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang. Sesuai tupoksi kami masing-masing. Wali kota ngapain, saya mau ngapain wakil wali kota. Jadi sesederhana itu Ayanda. Sekarang hal yang penting ini. Iya. Banyak kita dengar di era sekarang ini. Bahwa yang namanya operational cost. Untuk menjadi anggota DPR kah, untuk menjadi eksekutif kah, entah wali kota, gubernur, itu sangat tinggi. Sehingga banyak pengamat mengatakan bahwa kecenderungan korupsi para pejabat negara itu dikarenakan bagaimana dia harus mulangin modal gitu ya. Modal perjuangan itu untuk mencapai jabatan itu. Itu Anda mengalami nggak bagaimana saya menang kos itu tinggi? Saya menang disumpahin mereka ya Anda. Bagaimana? Saya menang pilkada menurut saya karena disumpahin orang-orang. Oh gitu, maksudnya gimana? Ya orang tuh, udahlah kalau pasnya mah tinggal nyanyi dong juga menang. Benar saya nyanyi terus aja Anda. Saya nyanyi menang saya. Jadi secara cost pasti ada.
cost. My private cost pasti ada. Karena Jakarta Palu jauh, saya cukup banyak mengeluarkan biaya itu di transportasi tadi. Persoalan akomodasi transportasi. Peluang korupsi ada nggak ketika Anda menjabat? Pasti. Ada. Pasti. Kalau kita bicara, bukan maksudnya potensi ya. Potensi mengarah ke situ kan, apalagi ini persoalan administrasi ya. Terjadi mal saja itu bisa jadi kecenderungan dianggap berpotensi melakukan penyelewengan. Tapi alhamdulillah kami selama 5 tahun, saya secara pribadi kan, kita melaksanakan tugas menurut kami dengan baik, sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan segala potensi korupsi itu. Dan Anda bisa selamat dari sana. Alhamdulillah. Jadi saya berharap orang-orang kayak Pak Syah ini nggak cuma jadi wali kota, next jadi gubernur, jadi presiden. Saya rasa udah lengkap ya kita berita tentang Pak Syah ini. Barangkali Bung Pak Syah, ada yang mau disampaikan kepada penggemar Anda, kepada pemirsa? Saya tidak bisa mengukur rasa terima kasih saya hari ini sudah diundang sama podcastnya Ayahanda, Bincang Asik bersama Rhoma Irama. Ini kan luar biasa. Ini seperti mimpi yang diwujud nyata gitu. Masya Allah. Mimpi yang dikabulkan. Jadi kalaupun ada yang harus saya sampaikan hari ini, ya terima kasih, bersyukur kepada Allah, dipertemukan dengan senior, dipertemukan dengan guru kita, pemimpin kita yang banyak memberikan inspirasi kepada saya pribadi khususnya. Jadi saya kira tidak ada lagi kata lain yang harus saya sampaikan. Terima kasih, dan kita berharap Indonesia senantiasa mendoakan Ayahanda Haji Rhoma Irama senantiasa dalam umur yang panjang, senantiasa dalam sehat, keberkahan dan juga manfaat. Khususnya bagi kami ini, para musisi-musisi di Indonesia. Itu aja, Hena. Sukses untuk podcastnya Bincang Asik. Terima kasih pemirsa dan Pak Syah, terima kasih banyak. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.